Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa kaifa halukum ayyuhat tulab wa talibat? Alhamdulillah Alhamdulillah. bi khairin Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah nabi khairin aidan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم جميعا في هذا اللقاء ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا لقاءاتنا آمين يا رب العالمين. في اللقاء الماضي لقد انتهيت من باب الثالث وهو أسماء الإشارة. Ya, di pertemuan yang telah lalu sudah selesai bab yang ketiga, ya, atau permasalahan yang ketiga, yaitu tentang asma al-isyarah ma'al ustaz Habib. والآن في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنواصل درسنا ونبدأ من الباب الرابع أو من الشيء الرابع أو من الأمر الرابع وهو الاسم الموصول. Kita mulai malam hari ini dari, ya, perkara yang keempat atau poin yang keempat, yaitu tentang alismul mausul, ya, pembahasan tentang isim mausul. Baik. Alismul mausul. Ma huwa alismul mausul bil lughatil Indonesia? Ya, tulab atau talibat. Apa itu isim mausul dalam bahasa Indonesia? Kata Kata sambung. sambung. Ya, maksud kata sambung itu, ya, taib la ba's, ma fi mushkilah, Anda tulis di sini, ya. Kata sambung, ya. Enggak apa-apa. Kata sambung, ya. Ya, atau yang berarti apa? Yang memiliki arti Yang. yang, ahsanta, barakallahu fiik. Yang memiliki arti yang. Itulah isim mausul. Nah, kita lihat di sini definisinya. Alismul mausul, ya, isim mausul huwa maftaqara ila silatin wa aidin. Nah, ma makna iftaqara? Ma makna iftaqara? Huwa maftaqara ila silatin wa aid. Iftaqara bimana ihtaja, ya, bimana ihtaja. Ihtaqara atau iftaqara bimana ihtaja. Ma makna ihtaja? Bu, butuh, ihtaja yahtaju, ya. Jadi isim mausul adalah yang membutuhkan kepada silah dan aid. Nanti akan kita bahas apa itu silah, ya. Kita bahas insyaallah taala, ya, apa itu silah, ya. Masya Allah, ini lagi penyesuaian Anda, ya, pakai lingkaran-lingkaran ini. Kita bahas tentang silah dan juga aid. Nanti insya Allah akan datang, ya, tentang pembahasan silah dan aid, ya. Baik. Wa naw'an, dan isim mausul itu ada dua jenis. Yang pertama adalah nasun, ya. Yang pertama adalah nas, dan yang kedua adalah mushtarak, ya. Nasun wa mushtarakun. Baik. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, an-nas, ya. An-nas. Baik. Apa yang dimaksud dengan nas? Ya, akan kita ketahui min khilal al-amsilah, dari, ya, contoh atau misal-misalnya, ya. Thamaniyatu alfaz, ya. Isim mausul yang jenis pertama, yaitu yang nas, itu ada delapan apa? Alfaz. Ma mana alfaz?
Jamak dari apa? Lafaz. Lafal. Ya, jadi ada 8 lafal. Ya, kita lihat ya. Ini nau di sini ya, jenis ya. Ya, mungkin kita ya katakan nau, nggak apa-apa. Ya, jenis. Yang pertama ada mudzakkar ya. Kemudian yang kedua ada muannas. Baik. Kemudian di sini ada mufrad ya, kemudian musanna dan juga jamak. Nah, di situ ada apa? Nau artinya adalah jenis. Jenisnya ada mudzakkar dan muannas. Yakni isim mausul untuk mudzakkar dan muannas. Kita lihat untuk mudzakkar mufrad, maka isim mausulnya adalah alladzi. Ya, adalah alladzi. Mudzakkar mufrad. Ya, laki-laki dan tunggal. Mufrad itu tunggal ya. Kemudian untuk yang musanna yang menunjukkan jumlah dua, ya, kalau jenisnya mudzakkar, maka bisa kita gunakan alladzani yang pertama, ya. Ya, dia rafa, ya alladzani, ya. Atau yang kedua adalah alladzaini. Ya, nanti menyesuaikan ya, kedudukan apa dalam i'rab. Apakah menggunakan alladzani ataukah alladzaini. Ya. Kemudian untuk yang jamak adalah alladzina, ya, dan al-ula. Ya, al-ula. Mungkin ini kurang populer al-ula di telinga kita. Yang sering kita dengar adalah alladzina. Ya. Alladzani atau alladzaini, kemudian alladzina dan al-ula. Ya, ini untuk yang jenis mudzakkar. Kemudian yang kedua adalah yang jenis muannas. Ya. Untuk yang mufrad maka menggunakan allati. Kemudian untuk yang musanna yang menunjukkan jumlah dua menggunakan allatani dan allataini. Ya. Adapun yang jamak maka menggunakan allai, kemudian allati dan juga bisa allawati. Ya, nanti ada contohnya masing-masing insyaallah taala. Baik. Kita lihat al-amsilah. Apa makna al-amsilah? Apa arti amsilah? Tulab dan talibat. Amsilah jamak dari apa? Misal. Dari misal. Ya, misalun. Ya, jamaknya adalah amsilah. Artinya misal-misal atau contoh-contoh. Dilihat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah. Baik, jadi sebelumnya semua isim mausul, ya, semua isim mausul yang kita lihat pada bagian ini tadi, yang dia jenis pertama yaitu an-nas yang memiliki delapan lafal, ya, maka semuanya memiliki arti yang sama. Apa itu artinya? Artinya Ya. sama, yaitu Yang. yang, ya, artinya yang. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Dan mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang sadaqana wa'dahu, yang membenarkan atau benar kepada kami ya janjinya, ya. Baik, maka mana isim mausulnya ini tulab dan talibat? Allah. Alladzi, ahsanta. Ya, alladzi tadi jenisnya apa? Mudzakkar dan apa? Dan Rot. mufrad. Ya, dan mufrad. Mudzakkar dan mufrad. Jenisnya mudzakkar مفرد dan مذكر مفرد mufrad. Ahsanta, ده barakallahu المفرد. fiik. Nah, ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi ya sadaqana wa'da. Ya, kenapa kita menggunakan alladzi? Karena lafaz sebelumnya yaitu lafzul jalalah adalah mudzakkar dan mufrad. Ya, مفرد mudzakkar dan mufrad. Ya, ini titik ya, dan mufrad. Ya. Kemudian yang kedua, ya, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Ya, sungguh Allah telah mendengar ya, perkataan perempuan yang tujadiluka, yang mendebatmu ya tentang apa? Tentang suaminya. Ya. Mana isim mausulnya?
التي Allati. التي Allati. Ya, ini menunjukkan apa? Perempuan. مؤنث Menunjukkan مفرد. muannas mufrad. Ahsanta barakallahu fiik. Muannas mufrad. Kemudian yang ketiga, ya. Walladzani ya'tiyaniha minkum. Ya. Dan dua orang laki-laki, ya, atau dua orang kalau ada laki-laki dan perempuan maka menggunakan apa? Alladzani. Jadi kalau campur nih ada dua orang laki-laki dan perempuan, dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menggunakan apa? Alladzani. Ya. Ya ini kalau tidak salah ayat ini berkaitan dengan eh, tentang laki-laki dan perempuan isim mausulnya. Nanti bisa dicek kembali di Al-Qur'an di ayat ya. Walladzani ya'tiyaniha minkum, ya. Dan dua orang yang mendatanginya dari kalian. Maka ini isim mausulnya adalah alladzani. Ya, alladzani jenisnya apa? Tulab dan talibat. Musanna. muzakkar musanna. Musanna muzakkar atau muzakkar musanna. Dan dia juga bisa musanna, ya, terdiri dari Musanna. muzakkar dan muannas. Ya, dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, maka min bab at-taghlib. Ya, taghlib. Jadi kan taghlib itu apa ya? Mayoritas seperti itu ya. Ya, dimayoritaskan, dikalahkan ya, perempuan itu dikalahkan. Misalnya kayak antum ya dan antuna. Ya, ana ketika ana bilang uktubu, ya, tulislah kalian, maka itu mencakup perintah bagi talibat juga. Ini namanya bat-taghlib, ya. Daripada ana mengatakan uktubu wa uktubna, ini terlalu panjang. Maka cukup ana katakan uktubu, maka itu mencakup perempuan juga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, misalnya bahwa aqimus shalah, dan tunaikanlah kalian, aqimu laki-laki asalnya kan. Tunaikanlah kalian sholat, tapi perintah itu mencakup perempuan juga ya. Taghlib. Baik, kemudian contoh yang kedua, ya. Rabbana arinal ladzaini adallana. Ya. Rabbana arinal ladzaini adallana. Wahai Rabb kami, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada kami ya alladzaini adallana, dua orang yang menyesatkan kami. Mana isim usulnya? اللذين Alladzaini. Nah, kenapa yang pertama tadi menggunakan walladzani? Hmm? Karena dia Kedudukannya rofa yang pertama Ustadz. Iya. santa. Yang kedua kedudukannya yang kedua mansub. mansub. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pertama kedudukannya rafa, walladzani. Yang kedua, Rabbana arinal ladzaini, kedudukannya adalah nasab. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang jamak. Walladzina ja'u min ba'dihim. Ya. Walladzina, dan yang, ya, mereka datang min ba'dihim, setelah mereka. Ya, maka isi mausulnya di sini seperti yang sudah antum ketahui adalah alladzina, ya, alladzina jamak, ya, alladzina ja'u min ba'dihim, ya, yang mereka datang setelah mereka. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang ini tadi alladzina jenisnya jamak, kemudian mudzakkar. Kemudian yang setelahnya adalah wallai ya'isna minal mahid, ya. Dan yang ya'isna minal mahid, yang sudah apa? Menopause, ya, dari masa haid. Berarti ini, ya, ibarah an nisa, ya, adalah ungkapan tentang perempuan. Makanya menggunakan wallai ya'isna, dan yang mereka telah menopause dari masa mahid, dari masa haid, ya. Maka isim mausulnya adalah allai, ini untuk muannas dan jamak. Kemudian yang kedua, wallati, apa namanya panjang, wallati ya'tinal fahisha, dan yang mereka perempuan, ya, ya'tina, ya, mendatangi perbuatan fahisha, ya. Wallati kalau dalam Al-Qur'an diartikan dan perempuan-perempuan yang seperti itu mendatangi apa? Al-fahisha, ya, perbuatan keji, maka ada hukuman, ya, ada konsekuensi hukuman. Begitu juga laki-laki, ya. Rasulullah taala al-afiyah. Jadi allai
Dan allati ini adalah keduanya adalah isim mausul, ya, muannas dan jamak. Ya, dan semua artinya adalah yang. Ya, semua adalah yang, tapi disesuaikan dengan siyak al-kalam, jalan pembicaraan. Apakah dia untuk muzakkar atau muannas? Apakah dia untuk mufrad, musanna ataukah jamak? Jelas ya? Jenis yang pertama dari isim mausul adalah an-nas, ya, jenis nas. Nas itu ya ini, ya alladzi, ya, sampai dengan ya al-lawati. Ada delapan lafaz. Ada 8 lafaz. Ya. Bagaimana menghitungnya ini? 8 lafaz itu. Man ya'rif? Coba dihitung. Wahid, isnan, kemudian salasa, seperti itu ya. Arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah. Jelas cara menghitungnya? Tulab, tolibat. Jadi Jelas. alladzi satu, alladzani dan alladzaini ini dianggap sebagai satu lafaz karena dia berada pada kedudukan rafa, ya, dan nasab, ya, ataupun jar nanti, ya. Kemudian yang ketiga alladzina, yang keempat al-ula, yang kelima allati, keenam allatani dan allataini, yang ketujuh allai, dan yang kedelapan allati dan allawati, ini sama, dianggap sebagai satu, hitung satu. Jadi ada 8 lafaz yang jenis pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah al-mushtarak. Apa itu al-mushtarak? Yang apa? Berserikat atau bersama. Maksudnya penggunaannya ini bersama, ya, berserikat, mushtarak. Mushtarak, ya, berserikat. Digunakan bersama-sama. Jadi mungkin satu isim mausul, ya, bisa digunakan untuk lebih dari satu fungsi, ya. Satu isim mausul bisa digunakan untuk lebih dari satu fungsi. Nanti akan kita jelaskan insyaallah ta'ala. Dan ini ada sittatu alfaz, ya, ada 6 lafaz. Ada 6 lafaz, ya, tulab dan talibat. Kalau yang tadi, yang nas ada 8 lafaz. Nah, kita baca bersama. Yang pertama adalah man, ya, ini untuk untuk yang berakal. Sama artinya juga yang. Nah, kasih lingkaran di sini, ya. Yang pertama adalah man, ya. Kemudian yang kedua adalah ma. Ini untuk tidak berakal. Yang ketiga adalah ayun, ya. Yang keempat adalah al, ya. Yang kelima adalah zu. Yang keenam adalah za, ya. Sudah, ya. Man, ma, ayun, al, zu, dan za. Ini 6 lafaz isim mausul mushtarak, ya. Fahadhihi sittatu, maka 6 ini, ya, tutlaqu 'ala al-mufrad, ya, tutlaqu 'ala al-mufrad, diitlakkan. Maksudnya apa? Diumumkan penggunaannya 'ala al-mufrad, untuk mufrad, ya. Kemudian wal musanna, untuk musanna juga boleh, ya. Walil majmu'. Ma mana al-majmu'? Dan untuk majmu'. Majmu' itu apa? Lil majmu'. Maksudnya apa? Jamak. Jamak. Al-jam'u. Ahsantum. Maksudnya adalah jamak. Walil majmu'. Kemudian juga al-mudzakkar, ya. Al-mudzakkar wal muannas. Jadi 6 lafaz isim mausul mushtarak ini
bebas penggunaannya. Bisa untuk mufrad, bisa untuk musanna, bisa untuk majmu', kemudian juga bisa untuk muzakkar maupun muannas. Ya. Yang pertama, kita bahas man. Ini lil aqil, untuk yang berakal. Man untuk yang berakal. Ya, misalnya apa? Ja'a man darabani. Datang yang telah memukulku. Ya. Tidak boleh kita katakan ja'a ma darabani, karena ma ya, seperti yang kita lihat nomor 2 untuk yang tidak berakal. Jadi misalnya ada jumlah mufidah ja'a man darabani, maka artinya adalah ja'a alladzi darabani, telah datang yang sudah memukulku. Seperti itu ya. Dan man ini khusus untuk yang berakal. Lil aqil. Kemudian yang kedua adalah ma, ini li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Ya, untuk yang tidak berakal, misalnya hewan ataupun yang lainnya. Ja'a ma saraqa samaki. Ya, misalnya ja'a ma saraqa samaki. Telah datang yang mencuri ikanku. Ya, apa misalnya ya, kucing ataupun ya binatang. Ya, ja'a ma saraqa samakati atau samaki, seperti itu ya. Kalau ja'a man saraqa samaki, maka berarti orang yang nyuri, karena kita menggunakan isim mausul man, menunjukkan berakal. Kemudian yang selanjutnya, jadi yang man untuk berakal, ma tidak berakal, dan dia boleh ya, muzakkar muannas boleh. Misalnya kita katakan nomor 1, ya, ja'a man talabat minni al-qalama, misalnya. Telah datang yang meminta dariku pulpen. Yang meminta ini perempuan, talabat, ya. Maka menggunakan man. Bisa juga untuk jamak, ja'a man talabu minnil qalam. Telah datang mereka yang meminta dariku pulpen. Ja'a, ya, man atau ja'at man talabna, perempuan, ya. Minni al-qalam. Jadi umum, ya. Bisa digunakan untuk semuanya. Begitu juga yang ma tadi bisa digunakan untuk semua. Karena ini mustarak. Mustarak itu berserikat, ya, bersama-sama. Jadi digunakan untuk semuanya. Kemudian kita baca selanjutnya, al-arba'atul baqiyatu, 4 yang tersisa. Yaitu apa saja? Ada ayun, ya, 4 yang tersisa, ada ayun, kemudian al, dzu dan da. Ini lil aqil wa ghairil aqil. Maka ini untuk yang berakal dan tidak berakal. Boleh semuanya digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Berbeda dengan man tadi, maka khusus lil aqil, ya. Begitu juga ma, ini khusus li ghairi al aqil, untuk yang tidak berakal. Adapun 4 yang tersisa, yaitu ayun, al, du dan za, maka ini untuk yang berakal. Ya, jadi man lil aqil, ya, ma li ghairil aqil, kemudian ayun, al, ya, zu dan za, ini lil aqil wali ghairil aqil, ya, untuk yang berakal dan tidak berakal. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai di sini, tulab dan talibat? Paham dong? Insyaallah Ustaz. Insya Amin, Allah Masya paham ya. Allah. Insya Allah paham. Jadi jenis yang pertama tadi nas, ya, nas ini mudah kita kenali, ada 8 lafaz. Kemudian jenis yang kedua adalah mustarak, ada 6 lafaz dihafalkan. Man, ma, ayun, al, zu, ya, atau zuza, ya. Itu. Anda jadikan host, ya, jadikan host. Ustaz, izin Ustaz. Ini Baik, tafadhal, is'al. pada 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 zu dan za itu kan juga termasuk asmaul khamsah. Mhm. Ah, nanti eh, kaitannya dalam mengirob
untuk membedakannya dengan Asmaul Khamsah, karena dia kan juga bersambung setelahnya isim, zu ilmin, dan lain-lain segitu. Untuk kita membedakannya ini isim mausul atau Asmaul Khamsah itu gimana Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Untuk membedakannya, kita melihat dari siyak al-kalam, ya, dari jalan pembicaraan. Bagaimana, Pak? Kita membedakan kata dalam bahasa Arab. Ya, misalnya akhadha, ya. Kata akhadha itu apa artinya akhadha? Kata akhadha artinya bisa bermakna mengambil, bisa bermakna mulai. Dari mana kita mengetahui perbedaannya? Ya, misalnya akhadha Muhammadun al-qalama, maka dia mengambil. Muhammad mengambil pena. Tapi kalau akhadha Muhammadun yatanawalut ta'am, maka artinya apa? Mulai. Muhammad mulai mengkonsumsi makanan seperti itu. Ya, jadi kita akan ketahui perbedaannya dari siyaq al-kalam. Anda tulis di sini, ya. Jadi itu salah satu cara mengetahui apa? Baik itu perbedaan kata, perbedaan apapun itu, ya, dalam bahasa Arab, ya, jenis kata apapun itu melalui apa? Siyaq al-kalam. Ini untuk faedah, ya. Ya, siyaq al-kalam. Jalannya pembicaraan itu, ya. Siyaqul kalami. Nanti kita bahas insyaallah, Mas, ya. Ada nanti insyaallah contohnya, ya. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan dulu, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah man, ya, al-mausulah. Nah, kita membahas isim mausul jenis yang kedua, yaitu yang mustarak. Yang pertama adalah man al-mausulah. Mislu, ya, contohnya adalah yu'jibuni. Apa arti yu'jibuni? Menakjubkanku, membuatku takjub. Membuatku takjub. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ya, yu'jibuni, membuatku takjub. A'jaba yu'jibu, membuat takjub. Yu'jibuni man, ya, ja'aka. Baik, man di sini apa artinya? Kalau kita setarakan dengan isim mausul yang nas, maka apa arti man di sini? Orang yang Apa? Yang sebanding dengan yang isim mausul apa? Bu? oh aladzi Alladzi, ahsanti. Yu'jibuni berarti yang sebanding dengannya adalah alladzi. Gitu, ya. Yu'jibuni alladzi ja'aka. Membuatku takjub yang datang kepadamu. Dari mana kita ketahui kalau ini alladzi artinya? Ya, dari kata yu'jib untuk mudzakkar, dari kata ja'a untuk mudzakkar, ya. Kemudian waman ja'atka. Berarti apa? Yu'jibuni man ja'atka. Man yang kedua apa artinya? Setara dengan, setara dengan apa di isim mausul nas? allati Allati, ahsanti. Barakallahu fiik. Nah, ya. Yu'jibuni allati ja'atka. Membuatku takjub yang ja'atka, yang telah, perempuan yang telah mendatangimu. Ya. Jadi setara dengan allati. Waman ja'aka. Waman ja'aka. Ya, man yang ketiga setara dengan apa? Kita lihat ja'aka. Untuk berapa orang itu? allati allai Ustaz. Ja'a. Al-Ladzina. Ja'a. Berapa orang? Ahsan. Al-Ladzani. Alladzani, mumtaz, ya. Alladzani. Ja'ataka. Kok di sini nulisnya? Alladzani, ya. Betul seperti ini, ya. Nulis alladzani, lamnya double, ya. Lamnya double, ya. Lamnya double. Kenapa double? Ya, supaya nggak tertukar dengan alladzina, ya. Karena alladzani ini nanti bentuk nasabnya adalah alladzaini. Kalau lamnya satu nanti tertukar dengan apa? Alladzina. Jadi kalau musanna,
ya, yang menunjukkan dua ini lamnya double, ya, alladzani maupun alladzaini. Ingat-ingat cara penulisannya, alladzani, alladzaini, allatani, allataini. Ingat-ingat penulisannya lamnya dua dan bertasydid. Baik. Kemudian waman ja'ataka. Apa ini? Setara dengan apa? Man yang ketiga atau yang keempat? Ja'ataka. Apa? Tulab dan tolibat? Atani, Tani. Tentum allatani. Nah, allatani, sant, masya Allah. Allatani. Seperti ini ya. Alladani, allatani. Waman ja'uka. Ya. Man yang selanjutnya setara dengan apa? Al allazina, alladzina sant. Yu'jibuni man ja'uka ay yu'jibuni alladzina ja'uka. Kemudian man yang terakhir setara dengan ji'naka. Kita lihat ji'naka. Allati. Nah, bisa apa tadi? Al allati atau apa? Allai. Allai dan Eh, al Allai. dan al yang tiga. Allati. Allati, allai dan allawati. Ya, diingat-ingat ya lafadznya. Allai, allati dan allawati. Barakallahu fikum. Ini ya man mausulah ya. Untuk yang berakal dan dia mustarok, bisa berfungsi sebagai alladzi seperti yang kita ya tulis ini, bisa berfungsi sebagai alladzi, bisa berfungsi sebagai allati, ya, bisa berfungsi sebagai apa? Alladzani, bisa berfungsi sebagai allatani dan alladzina dan juga allati, ya. Jadi mustarok boleh digunakan bareng-bareng berfungsi ya banyak. Jadi kita tunggu dulu. Nah, nuasil kita lanjutkan. Ya, jadi man al mausula ya ini mustarak ya bisa digunakan bersama, bisa berfungsi alladzi ya sebagai alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina dan allati. Kemudian yang kedua kita lanjutkan ada ma al mausulah. Tadi apa ketentuannya ma al mausulah ini untuk apa? Li ايش؟ li'akil, غير عاقل لغير العاقل. Ahsantum. Lighairi al-aqil. Kita bahas satu persatu. Contohnya adalah yu'jibuni mashtaraitahu. Ya. Yu'jibuni mashtaraitahu. Ya. Yu'jibuni mashtaraitahu. Ma di sini ya sudah dijelaskan ya. Taqulu liman ishtaral kitaba. Ya. Kamu katakan untuk orang yang telah membeli kitab, membeli buku. Ya, jadi yang membuat dia takjub itu apa? Apa? Yang membuat akil, Alkitab, ahsanta. Jadi yang membuat takjub ini adalah Alkitab. Alkitab mudzakkar ya. Alkitab mudzakkar. Berarti ma mausul di sini berfungsi sebagai apa? Mudzakkar ghairu aqil. Ya. Yujibuni mastaritahu. Membuatku takjub yang kamu telah beli. Yaitu apa? Kitab. Yu'jibunil kitab seperti itu. Yu'jibunil kitabu. Alladzi atau ma ishtaraitahu seperti itu. Membuatku takjub kitab yang kau beli. Baik. Kemudian yang kedua, yu'jibuni mashtaraitaha. Ya. Yu'jibuni mashtaraitaha. Membuatku takjub yang telah kamu beli. Ya, taqulu liman ishtaral kurrasah. Ya. Kau katakan kepada orang yang telah membeli apa? Kurrasah. Kurrasah itu apa? Buku tulis.
Ya. Berarti ma di sini ya maksudnya adalah apa? Al-kurrasah. Yu'jibunil kurrasah allati ishtaritaha. Berarti ma yang kedua di sini digunakan untuk apa? Tulab dan talibat untuk Mu'annas. muannas, ahsanti. Ya, muannas li au ghairu aqil. Ya, muannas yang tidak berakal yaitu al-kurrasah. Nah, ini menunjukkan apa? Ma ini mustarak. Bisa digunakan untuk muzakkar maupun muannas. Yang penting dia tidak berakal. Bisa digunakan untuk mufrad, musanna dan juga jami'. Tapi nggak datangkan contohnya di sini, ya. Kemudian yang ketiga ada ayun al-mausulah. Ada ayun al-mausulah. Ya, ayun ya sama artinya adalah yang juga. Ya, artinya adalah yang, ya. Ayun yang berarti apa? Mausulah. Tapi ada di sana ayun ya yang bermakna lain ya. Tapi yang kita bahas di sini kita fokus pada bahasan ayun al-mausulah. Mislu contohnya yu'jibuni ya, yu'jibuni ayun qama. Yu'jibuni ayun qama. Maka ayun di sini setara dengan apa? Tulab dan tolibat. Kalau nas setara dengan Allazi. allazi. Karena yang setelahnya adalah qama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, wa ayun qamat. Ya, ayun yang kedua sama dengan allati. Karena yang setelahnya adalah qamat, ya, perempuan. Berarti takjub yang dia berdiri, itu perempuan. Kemudian yang ketiga adalah ayun qama. Maka ini sama dengan apa? Apa tadi? Alladzani. Alladzani. Ya, ayun qama. Kemudian yang selanjutnya ayun qamu setara dengan alladzina. Alladzina. Yang keempat wa ayun qumna setara dengan apa? Tulab dan talibat. Allati ya atau allati atau allawati seperti itu ya. Ana nulis allati ya karena memang biasaan allati kalau ini. Jadi anak terbiasa menulis ini ya. At-talibat allati anak biasanya seperti itu ya. Ya, meski bisa juga allai dan juga allawati seperti yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Ayun kumna. Hah? Kumna. Salah apa benar ini? Kumna benar apa salah? Tulab, tolibat. Kuna nahnu khamsa. Berarti salah. Yang betul apa? Ini salah kan? Yang betul apa? Kum, kumna. Kan perempuan. Ya, kumna. Ya. Sawa'an kana al-qa'imu ya, aqilan au hayawanan. Ya. Entah yang berdiri itu ya, berakal ya, maupun hewan. Maupun tidak berakal. Ya, jadi tadi kita bahas ya bahwasanya man ini untuk lil aqil ya. Kemudian ma untuk lil ghairil aqil dan empat yang tersisa ini boleh untuk apa? Untuk aqil ya dan ghairu aqil. Empat yang tersisa boleh untuk aqil dan ghairu aqil. Ingat-ingat ya. Aqil dan ghairu aqil. Boleh. Ya, entah yang berdiri itu berakal maupun tidak berakal. Ya, yu'jibuni ayun qama, ayun qamat, ayun qama, ayun qamu, ya, ayun qumna. Jadi ini mustarak, ya. Mufrad, musanna jama', kemudian muzakkar, muannas, akil, wa ghairu akil. Mustarak. Ini lebih umum untuk yang ayun ini, ya.
Kemudian yang keempat ada al-mausulah. Al-mausulah. Ya. Isim mausul yang keempat adalah al. Ya. Kapan al itu yang menjadi isim mausul? Kita baca takunu al. Sebelumnya kita ingat-ingat ketentuannya. Ini juga mustarak, ya, sama seperti ayun. Ya. Sifatnya sama seperti itu. Akil, ghairu akil, ya, muzakkar muannas. Kemudian apa? Mufrad, musanna jama'. Ya. Takunu al isman mausulan. Ya. Al itu menjadi isim mausul idza dakhalat, jika dia masuk ala kepada yang pertama ismil fa'il. Jika dia masuk kepada isim fa'il, ini ketentuannya. Jadi al menjadi isim mausul jika dia masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, apa itu isim fa'il? Itulah Pelaku, Ustadz. isim atau kata, bukan pelaku. Kalau pelaku ini namanya fa'il. Fa'il. Kalau Yang isim melakukan fa'il, perbuatan. mumtaz, kata yang menunjukkan bukan perbuatan, pelaku. Baik, ana ini ya. Jelaskan secara singkat ya, bedanya apa? Isim fa'il dan fa'il. Baik, kalau isim fa'il itu pembahasannya di sorof ya. Misalnya apa? Tasrif dari doroba. Gimana? Sudah pernah belajar tasrif? Doroba ya ribu dorban wa madroban fahuwa ribun. Nah, Doribun. wa dzaka madrubun. Ini disebut apa? Isim Isim fa'il. isim fa'il, yaitu kata yang polanya menunjukkan apa? Orang yang melakukan perbuatan. Polanya apa? Ya fa'il, namanya isim fa'il. Wazannya fa'il seperti itu ya. Kata yang menunjukkan apa? Pelaku. Kalau dari yang berjumlah 4, misalnya apa? Adkhala yudkhilu mudkhil, seperti itu. Itu isim fa'il. Jadi pembahasannya di mana ini? Di tasrif atau di sorof. Ya, jadi isim fa'il pembahasannya di sorof atau tasrif. Ya, pembahasannya di sorof. Adapun fa'il, maka pembahasannya di mana? Di nahwu. Contohnya apa? Kalau dia sudah masuk ke dalam jumlah mufidah, ya. Ja'a apa? Ribun, ya. Ini fa'il, jadi fa'il di sini. Telah datang orang yang memukul. Paham? Ja'a talibun. Ini fa'il. Ja'a Muhammadun. Ini semua adalah apa? Fa'il. Pelaku. Kalau isim fa'il itu pembahasannya di sharh. Isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku. Pelaku perbuatan. Kalau fa'il ini sudah masuk ke dalam jumlah mufidah, dia disebut sebagai fa'il. Ya, fa'il itu bisa berupa isim fa'il, bisa berupa yang lain. Misalnya ja'a doribun. Doribun isim fa'il dalam sorof sekaligus fa'il dalam kalimat ini, ja'a doribun. Ja'a talibun, ja'a Muhammadun. Muhammad bukan isim fa'il, ya, bukan isim fa'il, tapi dia fa'il dalam kalimat atau jumlah mufidah ini. Baik. Ya, jadi al bisa menjadi isim mausul kalau dia masuk ke isim fa'il, yaitu kata yang menunjukkan pelaku. Contohnya apa? Ad-dharib. Ya. Ad-dharib tadi isim fa'il, sepakat ya. Ya. Maka ad-dharib artinya adalah apa? Orang yang memukul. Orang yang, nah ini, antum mengatakan yang, berarti apa? Alladzi daraba, orang yang telah memukul, itulah dharib. Ya, ad-dharib, yang telah memukul. Ya, ad-dharib artinya adalah alladzi daraba, artinya yang telah memukul. Baik.
Kemudian yang kedua, ya al itu bisa menjadi isim mausul kalau dia masuk kepada isim maf'ul. Nah, ini sama. Isim maf'ul itu di tasrif, di sharaf. Daraba yadribu darban wa madraban. Fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Itu isim fa'il. Ya bukan isim maf'ul ya, bukan maf'ul. Kalau maf'ul kalau sudah masuk ke dalam jumlah, ya. Ja'a madrubun, telah datang orang yang dipukul. Atau madrubun alaih misalnya. Ya. Ya, contohnya al-madrub, ya, isim maf'ul. Artinya adalah allazi durib. Apa allazi durib? Yang Ya, dipukul. yang Yang telah terkena dipukul. Ahsan. Yang telah dipukul, ya, mabni lil majhul di sini biar. Nah, jadi al-mausulah, ya, atau al bisa menjadi mausul kalau dia masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Itu syaratnya, ya. Baik, kita lanjutkan dulu dalam kalimat. Ya, misalun akhar, ya, contoh yang lain. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Ya, sesungguhnya orang-orang yang musaddiqin dan musaddiqat, ya, yang membenarkan. Maka ini artinya adalah alladzina yusaddiqun. Ya, alladzina yusaddiqun. Ya, jadi al musaddiqin, ya, ini artinya adalah apa? Alladzina yusaddiqun. Ya, artinya adalah alladzina yusaddiqun. Ya, begitu juga al-musaddiqat, ya, artinya adalah allati, apa? Ya, artinya adalah allati yusaddiqna. Ya, maknanya adalah allati yusaddiqna. Ya, allati yusaddiqna. Nah, ini terpenuhi syarat, ya, alif lam ini masuk kepada apa? Kepada isim fa'il apa isim maf'ul? isim Maf'ul. of Musaddiqin, fa'il Ustaz. isim fa'il. Kalau isim maf'ul apa? Musaddaq, ya, musaddaqin itu isim maf'ul. Kalau ini musaddiqin, ya, berarti isim fa'il. Musaddi, ya, qad, ya, isim fa'il. Kalau isim maf'ul musaddaqun atau musaddaqin dan musaddaqat, seperti itu. Jadi terpenuhi masuk ke isim fa'il. Kemudian yang kedua, wasaqfil marfu' wal bahril masjur. Mana ini al-mausulnya? Pada kata apa ini? Ayo. Marfu' dan Marfu'. majrur. Al-marfu' dan ada lagi Jur. masjur. Wasaqfil marfu', ya, ai allazi rufi', dan saqaf, ya, saqaf itu atas gitu ya. Allazi rufi', yang ditinggikan, yang diangkat. Wal bahril masjur, ya, nanti cari terjemahnya. Dan sungai, lautan yang masjur, ai bermakna sujir, ya, yang di lam yahdur lil makna, nanti dicari makna. Ya, ala kulli hal al marfu bermakna alladzi rufi', ya. Al marfu artinya adalah alladzi rufi', dan al masjur artinya alladzi sujir. Nah, isim mausul atau alif lam al mausulah di sini masuk ke dalam isim apa? Isim Ma'rifah. isim Maf'ul. Ma'rif. maf'ul. Oh, maaf. Oh, Isim maf'ul, Bu. itu. Karena jadi Oh, apa? maksudnya itu ya. Syaratnya dua, ya. Syaratnya dua. Masuk ke isim fa'il atau ke isim maf'ul. Ini juga al-masyhur alif lam al-mausulah di sini masuk kepada isim maf'ul. Berarti dia, ya, menjadi apa? Alif lam al-mausulah. Baik, hal min soal qabla an nuwasil. Ada pertanyaan? Belum kita lanjutkan. Nanti mungkin kita selesaikan sampai da ini ya, sampai yang ke-6. Insyaallah.
Jadi kita bahas secara singkat, kita lanjutkan aja. Kemudian yang kelima ada du al-mausulah. Ya, ini yang mustarak dan dia bisa untuk yang berakal maupun tidak berakal. Ini masuk ke dalam 4 yang tersisa tadi, ya. Nah, man untuk akil, ma li ghairil akil, dan 4 yang tersisa lil akil wa ghairil akil. Dan dia mustarak, mufrad, musanna, majmu', muzakkar, muannas. Ya. Baik. Du al-mausulah. Nah, ini Mas tadi yang bertanya, ini apa? Khasah bilughati Thayy. Khusus untuk apa? Bahasa kabilah apa? Thayy. Ya. Khusus untuk apa? Kabilah Thayy. Ini kalau tidak salah bertasydid ya. Thayy itu. Coba sebentar ya. Nah, cari referensi terlebih dahulu. Thayy, sahih bertasydid ya. Thayy itu bertasydid. Seingat Anda bertasydid. Lah. Mana tadi? Ya, khasah ya bi lughati Thayy seperti ini bertasydid. Ya. Apa itu Thayy? Yaitu qabilatun min qabailil Arab. Ya, dia kabilah dari kabilah Arab. Ya, biya'in musyaddadatin. Ya, jadi Thayy itu dengan ya yang bertasydid. Ba'daha hamzah. Setelahnya hamzah ala wazni sayyid. Ala wazni sayyid. Berada pada bazan sayyid. Berarti apa? Thayy. Sayyid sama. Wa huwa abu qabilati atau abu qabilatin minal Yaman. Dan dia adalah bapaknya kabilah dari Yaman. Wa huwa Thayy ibn Udat ibn Zaid ibn Kahlan ibn Saba ibn Himyar. Qala sahibut tahrir wa Thayy yuhmazu. Maksudnya apa? Thayy ini yuhmaz. Dia dengan hamzah wala yuhmaz dan tidak dengan hamzah. Lughatan ya. Ada 2 bahasa pengucapan ya, bisa dengan hamzah Thayy dan juga tanpa hamzah ya. Thayy mungkin seperti itu, Allah taala. Nanti bisa dicari di kitab-kitab yang ada pembahasan tentang insyaallah. Ini bisa cari ya. Ya, ala kulli hal Thayy ini adalah qabilah min qabailil Arab. Jadi dzu al-mausulah ini hanya khusus untuk bahasa mereka saja. Dzu bisa menjadi mausulah ya. Untuk bahasa mereka. Baik. Mislu contohnya ja'ani dzu qama. Telah mendatangiku dzu qama. Berarti dzu qama. Tullab dan talibat. Telah mendatangiku. Bukan dzu malin ini ya. Kalau dzu malin asma sittah. Berdiri, Ustaz. Ah, berarti sama dengan apa, Bu? Dzu di sini. Setara dengan apa? Kalau di Alladzi. nas alladzi ahsan. Barakallahu fiik. Ya, jadi ja'ani dzu qama. Telah mendatangiku yang berdiri. Wa dzu qamat. Setara dengan apa? Wa dzu qamat sama dengan Allati. allati ahsanti. Ya. Wa dzu qamata sama dengan apa? Allatani. Allatani. Mendatangiku allatani qamata. Ahsanti. Kemudian apa? Dzu qamu setara dengan antum semua tahu allazi na dan dzu ya qumna setara dengan apa ini tadi allati atau apa Allah apaan allai atau allawati atau sebenarnya tadi allai allati atau ya ya allati la kuliah hakada yakfi ya cukup ya setara dengan allati setara dengan allati. Nah, jadi khusus untuk bahasa apa? Kabilah Thayy. Ya. Kemudian yang keenam, ya. Yang keenam, za al-mausulah. Tadi ada zu, sekarang ada za.
Bisyarat. Ini dengan syarat. An tataqaddama 'alaiha ma al-istifhamiyah. Dengan syarat yang pertama mendahuluinya. Tataqaddam 'alaiha artinya apa? Mendahuluinya, yaitu mendahului dza itu, ya, dza al-mausulah ma al-istifhamiyah. Jadi dengan syarat dia didahului dengan ma al-istifhamiyah, ya. Jadi nanti jadinya madza seperti itu. Madza. Contohnya yas'alunaka madza yunfiqun. Ya, mereka bertanya kepadamu. Ma ini istifham. Apa? Dza mausulah yang yunfiqun. Mereka bisa infakkan. Apa yang mereka infakkan? Paham? Jadi ma di sini, ya, tulab, artinya apa? Apa? Ya. Kemudian dzanya artinya adalah yang. Ya. Jadi dza di sini adalah dza apa? Al-mausulah yang berarti ya dengan syarat didahului ma al-istifhamiyah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang mereka infakkan. Ya, ai yas'alunaka, ya, malladzi, ya, malladzi, ya, didahului ma yunfiqunahu. Malladzi yunfiqunahu. Yang mereka menginfakkannya apa? Seperti itu. Kemudian, ya, syarat yang kedua atau di antara syarat yang lain, ya, au man al-istifhamiyah, atau bisa juga dia didahului apa? Man al-istifhamiyah. Jadi nanti man dza seperti itu. Jadi dengan syarat ini salah satu pokoknya. Imma dia didahului ma al-istifhamiyah atau didahului man al-istifhamiyah. Kalau ma berarti jadi madza, kalau man berarti jadi man dza. Nah, kita lihat contohnya. Man dza ja'aka. Ya, man dza ja'aka. Ya, maka man di sini artinya adalah apa? Karena dia adalah istifham. Kemudian dza di sini artinya adalah yang, ya. Dia adalah apa? Al-mausulah. Ya. Man dza ja'aka. Putus-putus, Oh, Ustaz. man di sini apa? Man di sini apa? Artinya siapa? Ya, man di sini artinya siapa? Ya, diingetin ya kalau misalnya salah. Ya. Man di sini artinya siapa? Ya. Siapa yang mendatangimu? Ya. Siapa yang telah mendatangimu? Ai man allazi ja'aka, dilihat. Didahului dengan man, ya. Maka ya, dza berarti allazi, siapa yang telah mendatangimu. Ya, jadi dza al-mausulah syaratnya dia didahului dengan ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Wa alla takuna mulghatan. Wa alla takuna mulghatan. Ini syarat juga, ya. Syarat yang ketiga, ya. Wa alla takuna mulghatan, dan dia tidak mulghah. Mulghah itu dihilangkan atau dibatalkan. Dan dia tidak boleh mulghah, ya. Jadi dza itu nggak boleh mulghah, ya. Wa alla takuna dza mulghatan, dan dza itu tidak dibatalkan, tidak dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu bi an yuqaddara tarkibuha ma'ama. Ini. Kalau dia yuqaddar, ya, dengan cara yuqaddar, ditakdirkan, diperkirakan, ya, susunannya bersama ma. Diperkirakan susunannya bersama ma. Kalau bersama ini berarti menjadi satu kesatuan. Beda dengan tadi. Kalau tadi yang atas ma istifhamiyah dengan dza itu lain. Tapi kalau ini diperkirakan, antum bisa memperkirakannya. Ini satu kesatuan, ya. Madza, ini satu kesatuan, bukan sendiri-sendiri. Makna dari apa? Tarkibuha ma'a ma. Ya. Ya, penyusunannya bersamaan dengan ma. Berarti satu kesatuan, madza. Maka ini disebut mulghah. Ya. Disebut mulghah berarti dza di sini tidak berfungsi sebagai mausul, ya. Tidak berfungsi sebagai
isim mausul. Ya, contohnya dilihat. Nahwu madza sana'ta. Madza sana'ta ini satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Kulluha ismu istifham. Wa kadzalika manda. Ya, pokoknya kalau ditakdirkan nanti kita bahas kembali ya. Di pertemuan yang datang insyaallah. Ya, madza sana'ta ya. Maka ini apa? Ma dan za adalah satu kesatuan. Keduanya disebut sebagai isim istifham. Idza qaddarta madza isman wahidan murakkaban. Jika engkau memperkirakan madza ini adalah satu isim yang tersusun. Satu isim yang tersusun. Memang ini bedanya tipis ya dengan yang pertama ini tadi. Ma istifhamiyah yas'alunaka madza yunfikun ya dengan madza sana'ta. Ini bedanya apa? Bedanya tipis ya, perlu ketelitian. Ya, intinya ini apa? Yang syarat yang ketiga ini tidak mulghah. Ya, tidak dibatalkan za itu. Kapan dibatalkan? Ketika dia apa? Diperkirakan penyusunannya bersama ma. Sehingga ma dan za menjadi satu kesatuan disebut isim istifham. Contohnya madza sana'ta. Ya, apa yang kamu buat? Ya. Jika engkau memperkirakan madza adalah satu isim yang tersusun. Allah taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan besok ya, tulab dan talibat. Kita sudah lebih beberapa menit. Hal min soal qabla an nakhtim. Izin Ustadz, ada satu pertanyaan Ustadz terkait zu Ustadz. Zu khusus untuk kabilah Toyik tadi Ustadz. Kalau zu pada Asmaul Khamsah itu kan setelahnya itu mudhofun ilaihi Ustadz ya. Mumtaz. Betul. Nah, Nah kalau zu pada kabilah Toyik ini setelahnya apa Ustadz? setelahnya dia silatul mausul. Nanti kita bahas silatul mausul. Setelahnya dia silatul mausul. Contohnya ini, ja'ani dzu qama. Ini yang menggunakan adalah kabilah Thayyib. Telah mendatangiku yang berdiri. Maksudnya telah mendatangiku orang yang telah berdiri tadi. Ya. Jadi tidak setelahnya mudhof ilaih sebagaimana di atau pada asma sittah atau asma khamsah. Ya, jadi kalau kita ingin membedakan ya, ini dzu asma khamsah atau dzu lughah Thayyib, maka kita lihat dari siyak al-kalam. Misalnya apa? Ja'a au ja'ani dzu malin. Berarti dia termasuk asma sittah. Telah mendatangiku pemilik harta. Dzu bermakna sahib pada asma sittah. Adapun di sini ja'ani dzu qama. Telah mendatangiku, maka dzu di sini artinya apa? Alladzi, karena setelahnya adalah qama, silatul mausul. Bukan mudhaf ilaih. Seperti Ustadz itu. Dan Afwan, ini khusus itu lughah. Nah, khusus lughah kabilah Toye itu maksudnya untuk percakapan di sana atau gimana? betul Bu. Percakapan di kabilah tersebut saja gitu. Iya, betul. Untuk kabilah mereka saja. Makanya Oh. kita jarang dengar kan, ja'ani dzu qama. Ini bingung agak bingung. Kalau orang mengatakan kita ja'ani alladzi qama, kita paham. Tapi kalau ja'ani dzu qama, ya agak Iya. loading sebentar kalau belum belajar jurumiyah kan gitu. Barakallah. Jadi khusus untuk bahasa mereka. Ini lughah itu seperti itu. Kadang kabilah-kabilah itu memiliki bahasa-bahasa tersendiri. Seperti yang santer ya, yang kita selalu dengar perselisihan antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Ya, tentang apa misalnya? Tentang masdar, ya, tentang fi'il madhi ya, sumber atau asal kata itu dari mana? Fi'il madhi atau masdar? Ya. Itu perselisihan pendapat ya. Ya, di Basrah mengatakan apa? Fi'il madhi atau masdar? Yang satu mengatakan fi'il madhi, yang satu mengatakan masdar, itu sumber kata. Wallahu taala alam bissawab, seperti itu. Afwan Ustaz. Jadi kabilah Toyik tadi itu dipakai di Basra atau Kufah Ustaz? Atau kayak dia kayak lugo akaluni barogis itu Ustaz? Mungkin akalunil barogis. Ya, itu juga masuk pembahasan. Lugo akalunil barogis ini apa? Khusus untuk kabilah tertentu, ya. Akalunil barogis. Ya. Jadi apa? Dhamir waw berada sebelum apa? Sebelum barogis, sebelum fa'ilnya. Ini kabilah khusus juga. Seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fiik. Anta zakartani an hadhil maqalah, Masya Allah.
mengingatkan Anda tentang akalunil baragis. Jadi akalunil baragis juga nggak dipakai semua kan, Mas? Nah, Ustadz. Nah, sahih, Masya Allah, Anda mumtaz, barakallahu fiik. Mirip-mirip seperti itu. Inilah luasnya bahasa Arab ya. Memang benar kata Imam Syafi'i, la yuhitu bil lughati illa nabi. Tidak ada yang bisa meliputi bahasa Arab ini kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita belajar sampai kapanpun, ya, minal mahdi ilal lahad, ya, nggak akan pernah bisa meliputi bahasa Arab. Mau kita sepintar apa, bahasa Arab itu apa? Bahrun la sahilalah, lautan yang nggak punya tepi. Jadi itu membuat kita nggak sombong ada, buat kita merasa rendah. Ya. Jadi kita udah ngajar, kita udah belajar, ya. Ternyata apa? Banyak sekali, ya, pengetahuan tentang bahasa Arab yang belum kita ketahui. Benar kata Imam Syafi'i, la yuhitu, ya, bil lughati illa nabi. Kecuali nabi saja yang paham bahasa Arab. Makanya beliau disifati dengan apa? Yang paling fasih dalam mengucapkan huruf dhad, ya, huruf dhad. Cukup ya tulab dan talibat, kita nanti melebar ke sana kemari. Kita lanjutkan besok insyaallah. Besok masih sama Ana insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nakhtim liqa'ana al-lailah bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallah.